Chang Tian awalnya ada di sini untuk melahap kekuatan tertinggi untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan dia umumnya memahami Qianzi Jue. Qianzi Jue ditemukan oleh surga dalam proses reinkarnasi. Kata kuno ini, langit bahkan tidak tahu apa artinya. Namun sejak pandangan pertama dia melihatnya, dia tahu bahwa kata kuno ini luar biasa. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mengenalnya, dia akhirnya ditahan dengan kekuatan supernatural yang besar dan ditekan di dalam tubuhnya. Kemudian, dalam proses reinkarnasi, dia mempelajari Qianzi Jue. Meskipun masih belum ada kemajuan, namun itu sedikit banyak bermanfaat. Terutama ketika dia gagal dalam reinkarnasi, kata kuno ini meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan dia diselamatkan oleh kehidupan. Justru karena kata kuno inilah dia gagal dalam reinkarnasi dan menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena kata kuno ini, langit pasti sudah runtuh, bukan hanya cedera serius. Karena kejadian ini, langit semakin menyadari betapa berharganya karakter kuno ini. Oleh karena itu, saat dia dirawat, dia selalu memahami kata kuno ini. Saat bertemu dengan Murong Yu, Chang Tian benar-benar ingin membunuh Murong Yu dan merampas tubuhnya. Karena kekuatan Murong Yu, dia mulai merasa cemburu. Murong Yu telah memurnikan sepertiga dari asal-usul dunia suci. Hampir seperti dia, dan dia terluka parah, tetapi butuh waktu yang sangat lama untuk pulih ke puncaknya. Saat itu, saya khawatir kekuatan Murong Yu sudah di atasnya. Namun, kondisi jiwanya saat itu tidak cocok untuk merebut rumah. Namun, jika itu di masa lalu, dia pasti akan membunuh Murong Yu. Bahkan jika dia tidak dapat merebut rumah untuk sementara, dia akan menyegel tubuh Murong Yu terlebih dahulu. Namun, Chang Tian tidak pernah melakukannya. Mengapa demikian? Karena, Qianzi Jue, langit dapat merasakan bahwa jika dia dapat memahami Qianzi Jue, kekuatannya pasti akan meroket. Belum lagi memenggal kepala Murong Yu, bahkan jika itu adalah samsara, dia pasti akan berhasil melewatinya. Karena itu, dia tidak bertindak pada Murong Yu. Sekarang, karakter kuno tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang begitu kuat. Perlu dicatat bahwa sejak dia mendapatkan karakter kuno, pada saat yang sama dia gagal menerobos siklus reinkarnasi. Karakter kuno meledak dengan cahaya dan kekuatan yang menyilaukan yang menyelimutinya dan menyelamatkan hidupnya. Di lain waktu, karakter kuno sama sekali tidak aneh. Apa yang terjadi? Chang Tian yakin bahwa karakter kuno tidak berubah seperti ini karena dia. Tetapi mengapa ini aneh? Segera, surga tahu alasannya. Karakter kuno yang telah ditekan olehnya di dinding meledak dengan cahaya yang menyilaukan, lalu melepaskan diri dari belenggu miliaran formasi dan batasannya, dan langsung terbang. Chang Tian terkejut, dan mencondongkan tubuhnya dengan ganas, lalu meraih karakter kuno itu. Namun, kecepatan karakter kuno itu sangat cepat. Petir dan api telah melewati tangannya yang besar dan bergegas ke sisi lain istana. Ledakan, karakter kuno itu sepertinya mengenai sesuatu, dan suara keras yang tumpul keluar. Kemudian sesosok muncul di hadapan langit. Murong Yu. Ketika dia melihat Murong Yu duduk di kehampaan, Chang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Bukan hanya karena Murong Yu berani menerobos masuk ke istananya, tetapi juga karena karakter kuno itu menyerbu ke dalam tubuh Murong Yu. Ini tidak lebih dari sekadar merebut makanan. Ketika langit ketakutan dan marah, dia meraung dan mengulurkan tangannya yang besar, melancarkan serangan terkuat, dan menghantam Murong Yu dengan ganas. Niat membunuh itu sangat menakjubkan. Dia harus membunuh Murong Yu hari ini. Namun, pada saat ini, aura yang luas dan kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Murong Yu. Tubuh Murong Yu bergetar hebat saat mendengar suara, bang. Pada saat berikutnya, Chang Tian melihat 9 karakter kuno yang berbeda meledak dari tubuh Murong Yu. Pada akhirnya, sebuah lingkaran terbentuk, dan berputar sedikit di sekitar Murong Yu. Setiap karakter kuno memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura yang sederhana dan kuat terus meletus, mengguncang langit dan bumi. Melihat serangan langit akan mengenai tubuh Murong Yu. Pada saat ini, 9 karakter kuno meledak dengan cahaya yang lebih menyilaukan. Pada saat yang sama, dia sudah berada di depan Murong Yu, dan membombardir tangan besar yang ditembakkan oleh langit. Boom! Cahaya yang menyilaukan meledak, kekuatan yang mengerikan meletus, dan tangan besar Chang Tian langsung terguncang. Pedal, langit dengan ganas memuntahkan seteguk besar darah, dan kemudian seluruh orang itu terkejut hingga berdiri diam setelah mundur ratusan langkah. Tetapi Murong Yu di sisi lain tidak memiliki apa-apa, masih mengambang di kehampaan. Namun, cahaya yang dipancarkan oleh 9 karakter itu sangat redup. Pada saat ini, dia telah kembali ke sisi Murong Yu, dan terus berputar di sekelilingnya. 9 karakter kuno. Setelah melihat semua ini dengan jelas, Chang Tian merasa cemburu. Itu hanya karakter, Qian, dan Chang Tian telah merasakan nilainya, apalagi 9 karakter kuno. Meskipun dia tidak tahu karakter kuno ini, dia tahu nilai dari perkiraan ini. Auzu.com bunuh. Niat membunuh melonjak dalam hati Chang Tian, dan dia ingin membunuh Murong Yu untuk menangkap 9 karakter kuno ini. Jadi, dia meraung dalam hatinya, melangkah maju, dan sekali lagi menyerang ke arah Murong Yu. Saat dia menggerakkan tangannya, Murong Yu tiba-tiba membuka matanya. Namun, dia hanya melirik Chang Tian, lalu merobek kekosongan dengan tangan kosong, dan menyerbu masuk. Kemana harus melarikan diri?
Tian sangat marah, dan tangan besarnya mengikutinya dari dekat. Namun, Murong Yu telah lama menghilang tanpa jejak. Mungkin dia bisa mengejar Murong Yu di masa jayanya, tetapi dia pasti tidak bisa sekarang. Akibatnya, banyak orang bijak yang dipenjara oleh surga mendengar raungan surga yang sangat marah. Setelah beberapa saat, hujan darah turun lagi di alam suci. Jelas, surga yang marah itu melampiaskan amarahnya kepada mereka yang tertinggi. Ini tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu telah memasuki Hetul Wushu dan sedang menjalani periode transformasi. Boom, alam yang selama ini tidak bisa dihancurkan, akhirnya berhasil menerobos saat ini, dan langsung melesat ke alam Samsung Supreme. Namun, kekuatan yang sangat besar masih terus mengalir ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Bergerak menuju alam tertinggi bintang 4. Selain itu, peningkatan lain yang dilakukan Murong Yu juga mengerikan. Badai kekuatan tempur, di antara semuanya, perubahan pada mantra 9 karakter adalah yang paling kentara. Setelah berlatih 8 karakter kuno, Murong Yu dapat mengorbankan setiap karakter kuno sebagai senjata untuk membunuh lawan. Namun, setiap karakter kuno hanya dapat meledakkan kekuatannya sendiri. Sama seperti Zezi Jue, hanya kekuatan jiwa yang dapat meletus. Selain itu, 2 atau lebih karakter kuno tidak dapat digabungkan bersama. Namun, sejak Murong Yu menyadari kata terakhir, 9 karakter ini secara otomatis bersatu. Seolah-olah dia baru saja menahan serangan surga. Ini bukanlah perilaku aktif Murong Yu, tetapi pertahanan pasif. Setelah menghadapi serangan yang kuat, mantra 9 karakter ini secara otomatis diaktifkan dan menahan serangan tersebut. Meskipun tubuh surgawi terluka parah dan kekuatannya melemah, sang guru tetaplah guru. Mantra 9 karakter itu dengan mudah menguraikan serangan surga. Selain itu, harus diketahui bahwa ini masih diaktifkan secara otomatis, dan jika diaktifkan secara otomatis, ia akan memiliki kemampuan pertahanan yang lebih mengerikan. Yang terpenting adalah bahwa Murong Yu menyadari, Qianzi Jue, dan saat pencerahannya semakin dalam, kemampuan pertahanan mantra 9 karakter itu pasti akan meroket. Ini hanya untuk pertahanan, dan ada juga aspek ofensif dari mantra 9 karakter. Dan serangannya bahkan lebih mengerikan. Serangan jiwa, serangan ruang, serangan waktu, penyembunyian, deduksi rahasia, peningkatan kekuatan tempur dan sebagainya. Kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing karakter kuno telah dicampur. Jika Murong Yu melakukan serangan gabungan dari 9 karakter kuno, maka serangan ini akan memiliki kemampuan 9 karakter. Jika Anda dibombardir oleh serangan seperti itu, pasti tidak nyaman, bukan? Ini hanya dalam hal serangan dan pertahanan. Itu hanya kejutan kecil bagi Murong Yu dari mantra 9 karakter. Tetapi Murong Yu tidak percaya bahwa ini adalah kejutan besar dari apa yang disebut mantra 9 karakter. Namun, selain meningkatkan kekuatan dan kemampuan untuk menyerang dan bertahan, kejutan lain yang belum ditemukan Murong Yu. Tetapi Murong Yu tahu bahwa pasti ada kejutan. Tetapi mungkin itu karena dia belum sepenuhnya memahami hubungan tersebut dan belum dapat menemukan lebih banyak kejutan. Oleh karena itu, Murong Yu terus memahami mantra 9 karakter, terutama Qianzi Jue, yang baru saja diperolehnya. Dalam proses pencerahan, Murong Yu menemukan bahwa pemahamannya semakin kuat. Oleh karena itu, ia menemukan bahwa kemampuan Qianzi Jue adalah untuk meningkatkan pemahaman. Ini adalah hal yang baik bagi Murong Yu. Semakin tinggi pemahaman, semakin cepat kecepatan pencerahan. Pada saat yang sama, semakin banyak hal yang dapat dipelajari. Dan semakin banyak hal yang Anda dapatkan, semakin kuat pemahaman Anda. Jika siklus ini terus berlanjut, kemampuan dan ketidakberwujudan Murong Yu akan menjadi semakin kuat. Dengan waktu yang semakin cepat, saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Pada hari ini, Murong Yu, yang sedang memahami Qianzi Jue, dan mantra 9 karakter lainnya, tiba-tiba merasakan kejutan tiba-tiba dalam kesadaran ilahinya. Saat berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, pikiran ilahinya telah keluar. Seluruh dunia suci dan para dewa, makhluk abadi, dan dunia fana ditutupi oleh cahaya listrik dan api batu. Itu benar, itu hanya menutupi semua area ini dalam sekejap. Segala sesuatu di dunia ini muncul dengan jelas di depan mata Murong Yu. Selama Murong Yu bersedia, dia dapat muncul di mana saja di dunia ini. Alam suci, bahkan di luar alam itu, diselimuti oleh pikiran-pikiran ilahi milik Murong Yu. Di bawah naungan pikiran-pikiran ilahi, Murong Yu mengendalikan kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian semua kehidupan di dalamnya. Selama dia mau, semua kehidupan dapat dibunuh seketika, tentu saja, masih agak sulit untuk membunuh langit. Ini adalah kemampuan untuk mendominasi. Apakah aku mencapai alam dominasi? Hati Murong Yu bergetar, terkejut tanpa alasan. Alamnya baru mencapai alam bintang 5 tertinggi, dan belum mencapai alam dominasi. Namun, jiwa Murong Yu telah menembus, mencapai tingkat bintang 9. Tingkat bintang 8 sesuai dengan alam tertinggi, dan tingkat bintang 9 secara alami adalah alam dominasi. Jiwanya telah mencapai alam dominasi. Jiwa Jiuxing, jiwa Murong Yu mengembara di seluruh dunia suci. Meskipun napasnya telah berkurang, aura tertinggi masih mengejutkan dunia.
Membiarkan banyak kehidupan kewalahan. Yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa saat jiwanya mencapai tingkat bintang 9 dan memasuki alam dominasi, patung-patungnya di seluruh dunia suci, dewa, abadi, dan fana secara alami diselimuti cahaya warna-warni. Meskipun cahaya warna-warni itu tidak terlalu kuat, patung itu tetap memancarkan cahaya suci warna-warni. Napas supremasi terus-menerus terpancar dari patung itu, mengejutkan dunia, dan secara tidak wajar melahirkan hati yang memuja. Cahaya warna-warni. Penting untuk diketahui bahwa yang tertinggi juga dapat memancarkan cahaya warna-warni di kepala. Dan sinar cahaya warna-warni itu secara alami mendominasi. Pada saat ini, hal-hal tentang yang tertinggi dan kekuasaan telah menyebar di dunia suci. Oleh karena itu, setelah melihat patung Murong Yu yang diselimuti oleh sinar cahaya warna-warni, semua orang percaya bahwa Murong Yu telah menerobos ke alam dominasi. Yang disebut dominasi adalah mendominasi segalanya. Oleh karena itu, banyak orang menjadi semakin taat kepada Murong Yu. Beberapa orang yang bukan pengikut Murong Yu secara alami menjadi pengikut Murong Yu, membuat kekuatan iman Murong Yu melambung lagi. Awalnya, seluruh dunia suci diselimuti oleh awan darah dan hujan darah, suasana berdarah. Tetapi setelah wilayah Murong Yu yang tiba-tiba, awan darah ini tampaknya tiba-tiba menghilang. Dihilangkan oleh sinar cahaya berwarna-warni itu, alam suci mendapatkan kembali kejernihannya yang asli. Hahaha, tepat setelah jiwa Murong Yu menjadi yang tertinggi, langit yang jauh juga tertawa terbahak-bahak. Selain melahap semua yang tertinggi, kekuatannya akhirnya pulih, dan masih ada peningkatan. Namun, harganya adalah bahwa kecuali untuk supremes terbatas seperti Kesengzong, Nuwa, dan Wushuang, semua supremes lainnya telah dipenggal. Termasuk kekuatan super seperti Zenwu Supreme dan Suetao Supreme. Dengan kata lain, sekarang bahkan ada kurang dari 10 supremes di alam suci. Itu adalah pembangkit tenaga listrik top absolut. Hanya ada satu yang tertinggi di alam suci. Itu adalah aku. Bahkan jika jiwamu menembus yang tertinggi, kau bukanlah lawanku. Selama aku menelanmu dan menangkapmu, aku akan berhasil bereinkarnasi. Mata Chang Tian dingin, cahaya itu berkedip-kedip, dan sambil berbicara, dia melangkah keluar dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Pada prinsipnya, hanya ada satu penguasa di alam suci. Karena alam suci hanya memiliki satu sumber alam suci. Hanya orang yang telah diakui oleh asal-usul dunia suci yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa. Namun, sekarang asal alam suci terbagi menjadi 9, Murong Yu mendapat 3, dan Chang Tian mendapat 4. Oleh karena itu, secara teori, kekuatan atau alam mereka dapat menyerbu ke alam dominasi. Namun, secara tegas, Murong Yu dan Chang Tian bukanlah yang tertinggi sejati, tetapi hanya yang tertinggi semu. Hanya setelah memenggal kepala lawan dan merebut sumber alam suci yang disempurnakan oleh lawan, dan 2 sumber alam suci yang tersisa tanpa keberadaan, mereka dapat menjadi yang tertinggi sejati. Tentu saja, kedua orang ini juga dapat hidup pada saat yang sama. Namun, satu gunung tidak dapat mentolerir 2 harimau, dan keduanya tidak dapat hidup berdampingan dengan damai. Selain itu, bahkan tanpa aspek ini, Chang Tian ingin menangkap tubuh Murong Yu, dan Murong Yu juga ingin membunuh Chang Tian. Hanya satu dari mereka yang akan selamat. Jiwa bintang 9, aku tidak menyangka jiwa itu akan menerobos kali ini. Merasakan kekuatan yang kuat, Murong Yu menunjukkan senyuman di wajahnya. Orang suci jiwa secara inheren lebih kuat daripada orang suci biasa. Hal itu dapat dilihat dari fakta bahwa tidak sedikit orang suci jiwa di dunia suci. Murong Yu merasa bahwa kekuatannya saat ini tidak bisa dikatakan bisa membunuh langit, tetapi dia pasti memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimanapun, langit adalah penguasa, dan penguasa yang telah mengendalikan alam suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia pasti memiliki beberapa metode penyelamatan hidup yang istimewa. Selain jiwa Murong Yu, ada celah yang sangat besar antara kekuatan tubuh fisiknya dan alam dominasi. Tidak ada kepastian sama sekali dalam pertempuran dengan langit. Tentu saja, Murong Yu tidak memiliki ide untuk membunuh langit saat ini. Karena dia tidak bisa membunuh langit sekarang, dia terlalu malas untuk melakukannya, dia mungkin juga membawa kekuatannya ke tingkat berikutnya dan kemudian membunuh langit dalam satu gerakan. Oke, hanya saja Murong Yu tidak memiliki ide untuk membunuh Chang Tian sekarang, yang tidak berarti bahwa Chang Tian tidak memiliki ide untuk membunuhnya sekarang. Tidak, pikiran spiritual Murong Yu di seluruh alam suci segera menemukan surga. Pada saat ini, Chang Tian terbang ke arah Murong Yu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Murong Yu mendengus dingin, wajahnya tanpa sadar menjadi muram. Karena Tuhan ingin mencari kematian, apa yang dia takutkan? Jadi, dia keluar dari buku Hetu Luo, dan kemudian berdiri dengan tenang di langit di luar domain, memperhatikan arah langit yang terbang dengan mata dingin. Tidak butuh waktu lama bagi Chang Tian untuk muncul di hadapan Murong Yu. Chang Tian berdiri tidak jauh di depan Murong Yu, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan dan menatap Murong Yu, itu memang benda langit yang kacau, dengan bakat melawan langit. Itu telah bergegas ke alam dominasi dalam waktu singkat. Sejujurnya, saya terkejut dengan bakatnya. Jika Anda memberi Anda lebih banyak waktu, kamu takut kalau kamu akan melampauiku secara langsung.
Melihat wajah yang familiar namun asing ini tidak jauh di depannya, Murong Yu mencibir, "Surga, apakah kamu takut bahwa kamu menyesalinya sekarang? Menyesal karena tidak mengklik dan membunuhku lebih awal. Bakatmu membuatku cemburu, tetapi aku tidak menyesal, karena kamu masih bukan lawanku. Namun, aku tidak sabar. Benda-benda langit kekacauan akan menjadi milikku." Murong Yu hanya menatap langit dengan samar, "Kamu terlalu percaya diri." Langit tertawa dan berkata, "Murong Yu, jangan berpikir bahwa jiwamu dapat memasuki alam dominasi dan segala sesuatu di rumah kayu. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat siapa Tuan yang sebenarnya dan siapa keberadaan terkuat di dunia suci. Orang itu adalah aku, dan kamu tidak lebih dari seekor semut. Aku dapat dengan mudah menghancurkanmu sebelumnya, dan sekarang aku juga bisa." Sebelum suara itu jatuh, langit telah melangkah keluar. Tiba-tiba, aura yang menakutkan menyapu ke arah Murong Yu seperti aliran deras yang mengepul. Medan, Auzu.com 4/9 alam yang dibentuk oleh asal-usul alam suci menyapu langsung ke arah Murong Yu. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan 3/9 wilayah meledak dalam tawanya. Gemuruh, wilayah itu awalnya adalah keberadaan yang tidak berwujud. Itu seperti dua hembusan angin saat ini, mulai dari tubuh Chang Tian dan Murong Yu, dan dengan cepat saling menyapu. Di antara percikan dan api, dua angin kencang menghantam menjadi satu bagian. Waktu tampaknya telah mandek pada saat ini, dan suara keras yang mengguncang bumi keluar setelah saat berikutnya. Desis, kekosongan di luar wilayah itu langsung terkoyak. Sebuah lubang hitam besar terbentuk dengan cepat. Ini karena kekuatan tabrakan antara kedua belah pihak merobek kekosongan yang terkoyak. Kedua area itu hancur seketika. Seluruh wilayah Murong Yu hancur, tetapi di sisi lain, meskipun jiwa di sisi Chang Tian juga hancur, itu masih tersisa seperempatnya. Tetapkan vonis di atas satu sama lain. Dalam konfrontasi asal-usul dunia suci, langit menang. Bagaimanapun, Chang Tian memiliki 4/9 asal alam suci, sementara Murong Yu hanya memiliki 3/9. Boom, tubuh fisik Murong Yu seperti gunung suci primordial yang telah dipukul dengan keras, dan sebuah ledakan besar datang, dan itu mendorongnya keluar dengan segera. Untuk pertama kalinya, pakaian di tubuhnya langsung hancur menjadi debu. Namun, ketika kekuatan ini membombardir tubuhnya, tubuh Murong Yu bersinar dengan cahaya suci warna-warni. Ini adalah cahaya dari perangkat tertinggi. Tubuh fisik tingkat senjata tertinggi. Ketika dia melihat tubuh Murong Yu berkilauan dengan cahaya suci warna-warni, Chang Tian tidak bisa menahan matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan wajahnya bahkan lebih bersemangat. Sudah banyak zaman sejak dia menjadi penguasa alam suci. Selama beberapa hari ini, dia juga menghabiskan banyak waktu untuk meningkatkan alam fisiknya. Namun, alam fisiknya tidak dapat menembus ke tingkat tertinggi. Telah mandek di tingkat leluhur kekacauan. Jika aku mengambil tubuh fisik ini, bisakah aku menaikkan tubuh fisik ke tingkat master? Itu benar-benar layak menjadi tubuh surgawi yang kacau. Chang Tian sangat gembira di dalam hatinya, karena dia sudah menganggap tubuh Murong Yu sebagai miliknya. Barang-barang milikmu, tentu saja, semakin kuat semakin baik. Tubuh fisik Murong Yu berkedip-kedip dengan cahaya suci berwarna-warni, dan dalam waktu singkat, kekuatan pemboman itu disingkirkan. Namun, ketika dia melihat wajah Chang Tian yang gembira, wajahnya menjadi hitam. Tubuh fisik ini masih miliknya sekarang, dan juga miliknya di masa depan. Mengapa orang ini begitu bahagia? Namun, orang ini secara alami ingin bertarung, jadi mari kita bertarung. Tebasan jiwa suci, Murong Yu secara langsung mengorbankan keterampilan pertempuran jiwa yang paling kuat. Holy Soul Slash yang mengandung kekuatan keyakinan, tak tertandingi di dunia, dan saat menebas, ia hampir melesat ke langit di atas langit dalam waktu singkat, lalu menebas ke ruang jiwa di langit. Melihat serangan Murong Yu, Chang Tian menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, sudut mulutnya terangkat, dan bahkan seringai meluap. Ia tidak menahan serangan jiwa Murong Yu, sebaliknya ia meremehkan dan mencibir. Bagaimana situasinya? Murong Yu sedikit tertekan, tetapi juga sedikit penasaran. Ia bertanya-tanya mengapa surga begitu percaya diri. Pada saat ini, Holy Soul Slash telah menebas ke ruang jiwa surga. Namun, Murong Yu hanya melihat lapisan riak muncul di kehampaan dekat kepala Chang Tian dan wajah Chang Tian tiba-tiba menjadi pucat. Kemudian, tidak ada lagi. Jiwanya menyerang seperti sapi tanah liat ke laut, menghilang tanpa jejak. Serangan jiwa gagal, warna yang luar biasa muncul di wajah Murong Yu. Ini adalah pertama kalinya serangan jiwa gagal. Meskipun ada situasi serupa di masa lalu, itu diblokir oleh lawan dengan pukulan atau dengan paksa memblokirnya, tetapi sekarang, itu hanya lapisan riak, dan kemudian tidak ada lagi. Haha, apakah kamu terkejut? Mengetahui bahwa kamu adalah penguasa jiwa, aku harus datang. Apakah kamu tahu mengapa serangan jiwamu tidak berguna bagiku? Apakah kamu tahu apa senjata tuanku? Melihat ekspresi terkejut di wajah Murong Yu, langit tertawa terbahak-bahak, sangat sedih. Jiwa mendominasi. Di tengah tawa, Chang Tian tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Murong Yu ketakutan. Perangkat dominasi, setiap dominator hanya memiliki satu perangkat dominasi. Sama seperti senjata tertinggi yang setara dengan yang tertinggi, jika perangkat dominator mengeluarkan semua kekuatannya, itu juga setara dengan seorang master.
Bahkan jika itu tidak sekuat master sejati, itu pasti lebih kuat dari gelar. Dengan kata lain, jika surga mengorbankan senjata dominasi, maka kekuatan tempurnya akan setara dengan 2 kali lipat. Dan senjata surga ternyata adalah senjata jiwa. Dengan kata lain, surga saat ini setara dengan dominasi ganda dari basis kultivasi dan jiwa, dan kekuatannya benar-benar melampaui yang tertinggi sebelumnya. Yang terpenting adalah bahwa serangan jiwa Murong Yu pada dasarnya tidak akan berhasil karena senjata dominasi. Jiwanya telah mencapai tingkat bintang 9, yang berarti dia telah melangkah ke alam dominasi. Namun, paling banter, itu setara dengan senjata yang mendominasi jiwa dari surga, tidak dapat menembus pertahanan senjata yang mendominasi jiwa dan membunuh jiwa surga. Dengan kata lain, serangan jiwa Murong Yu, salah satu metode serangan paling kuat saat ini, telah sepenuhnya dihapuskan. Murong Yu, bukankah itu mengejutkan? Chang Tian masih tertawa. Aku melihat cahaya suci berwarna-warni di atas kepalanya tiba-tiba menyala. Pada saat berikutnya, sebuah wadah suci yang memancarkan cahaya suci berwarna-warni seperti tudung muncul di atas kepala Chang Tian. Ini adalah senjata yang mendominasi jiwa surga. Pada saat ini, alat yang mendominasi jiwa ini terus berputar perlahan di kehampaan di atas kepala Chang Tian, menggantungkan cahaya suci berwarna-warni, dengan kuat melindungi seluruh orang Chang Tian di dalam. Merasakan aura yang sangat besar, pupil mata Murong Yu menyusut tajam. Dia mungkin merasakan dan membandingkannya. Kemudian wajahnya menjadi suram. Meskipun serangan jiwanya kuat, itu mungkin tidak dapat menembus pertahanan penutup dan membunuh jiwa surga. Ambisi surga ini benar-benar tidak begitu besar. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan niat membunuh di matanya meroket. Secara umum, setelah para master mencapai master, mereka akan memurnikan master mereka sendiri. Namun, umumnya mereka memurnikan alat dominasi umum, karena alat dominasi jiwa sangat sulit untuk disempurnakan. Bagaimanapun, sama seperti surga, dia sama sekali bukan jiwa suci jiwa. Jika dia ingin memurnikan perangkat dominasi jiwa, itu akan puluhan ribu kali lebih sulit daripada memurnikan perangkat dominasi umum, atau bahkan lebih dari itu. Namun, Chang Tian sangat ambisius, dan dia benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan master jiwa. Jika ada 2 master di alam suci, maka langit dengan perangkat master jiwa pasti dapat membunuh master lainnya dalam hitungan detik. Ini adalah kekuatan relikui jiwa. Murong Yu memperkirakan bahwa selain meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan peluang untuk mengalami reinkarnasi, pemurnian surgawi dari Santo Jiwa memiliki kemungkinan terbesar untuk mencegah pemenggalan kepala. Bagaimanapun, dia dapat naik ke puncak karena memenggal kepala penguasa terakhir. Chang Tian sangat bangga saat ini. Dia menyempurnakan perangkat penguasa jiwa tidak ditujukan pada Murong Yu, tetapi hanya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, saya tidak menyangka itu dapat digunakan untuk menghadapi Murong Yu hari ini. Jika bukan karena perangkat yang mendominasi jiwa, akan sulit bagi Chang Tian untuk menghadapi Murong Yu. Bagaimanapun, di alam yang mendominasi yang sama, master jiwa pasti dapat membunuh master lainnya dalam hitungan detik. Justru karena perangkat yang mendominasi jiwa itulah langit akan tahu bahwa jiwa Murong Yu akan terbunuh setelah dia menjadi master. Dia sama sekali tidak takut. Berhasil, Chang Tian tiba-tiba berteriak dan menghantam Murong Yu dengan tinjunya. Jika hanya mengandalkan tubuh fisik dan kekuatan kultivasi, Murong Yu sama sekali tidak akan menjadi lawan dari surga. Oleh karena itu, pada saat pertama, Murong Yu mundur dengan keras. Namun, kultivasi Chang Tian telah mencapai ranah dominasi, dan kecepatannya jauh lebih tinggi daripada Murong Yu. Dengan ledakan, tinju Chang Tian seukuran gunung muncul di depan Murong Yu dari udara tipis, membawa aura mengerikan yang akan menghancurkan dunia dan membunuhnya dengan cepat dan dahsyat. Sebelum tinju itu tiba, kulit Murong Yu terluka oleh napas mengerikan yang keluar dari tinju itu, dan jiwanya bahkan bergetar karenanya. Kekuatan dominasi pasti dapat menghancurkan senjata tertinggi dengan satu pukulan. Tentu saja, Murong Yu yakin bahwa langit tidak akan pernah menghancurkan tubuhnya, hanya jiwanya. Waktu membeku, Murong Yu jelas bukan orang yang menunggu untuk mati. Saat mundur dengan keras, dia telah menggunakan salah satu serangan paling kuat, aturan waktu. Dentuman, namun, kekuatan langit benar-benar mengerikan. Dengan satu pukulan, pembekuan waktu hancur. Tidak ada cara untuk menghentikan serangan dari surga. Membalikkan waktu dan ruang. Setelah langit membeku dan waktu membeku, kekuatan waktu yang lebih besar menyelimuti langit dari udara tipis. Dengan Swiss, Chang Tian menghilang di depan Murong Yu. Pembalikan waktu dan ruang telah berhasil. Murong Yu tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira. Namun, sebelum dia merasa senang, kekosongan di depannya hancur berkeping-keping. Namun, langit sudah dipenuhi amarah dan melangkah keluar dari kekosongan. Kau benar-benar mengendalikan kekuatan waktu. Namun, bahkan saat itu pun kau tidak dapat mengubah kenyataan bahwa kau akan jatuh. Chang Tian berteriak keras dan membantai siang Murong Yu lagi. Auzu.com hati Murong Yu mencelos. Meskipun membalikkan waktu dan ruang berguna, tampaknya tidak ada sedikit pun waktu. Namun, waktu sesingkat itu tampaknya sudah cukup. Benarkah? Ayo kita lakukan lagi. Murong Yu mencibir, dan kekuatan waktu meledakkannya lagi. Satu-satunya perbedaan antara waktu ini dan waktu terakhir adalah bahwa kali ini membawa kekuatan keyakinan.
Langit mencibir. Setelah Murong Yu membalikkan waktu dan ruang dan kembali ke masa lalu, dia telah melepaskan kekuatannya, mengisi kekosongan di sekitarnya. Dengan cara ini, kekuatan waktu Murong Yu sama sekali tidak dapat mengirimnya kembali ke masa lalu. Namun, sebelum dia merasa senang, pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan tidak ada jejak Murong Yu. Bukannya Murong Yu telah melarikan diri, tetapi dia telah kembali ke ruang dan waktu lagi dan dikirim kembali ke masa lalu. Apa? Chang Tian mengangkat kepalanya dan meraung. Kedua tangannya meninju berulang kali, meledakkan ke segala arah. Dia hanya mendengar suara, klik, klik, dan kekuatan waktu yang telah dililitkan Murong Yu di sekelilingnya hancur oleh 3 atau 2 pukulannya. Pemandangan di depan Chang Tian berubah lagi, dan ketika dia muncul kembali, dia telah kembali ke alam suci. Bunuh aku. Chang Tian belum berdiri teguh sebelum kembali ke alam suci ketika dia mendengar teriakan keras Murong Yu. Pada saat yang sama, napas yang sangat berbahaya langsung menyelimuti hatinya. Seberkas cahaya warna-warni yang bersinar dengan aura berbahaya menghancurkan kehampaan, dan menghantam ke langit dengan kecepatan kilat. Mata Chang Tian bersinar dengan cahaya dingin, dan wajahnya menjadi semakin marah. Karena dia telah melihat dengan jelas apa yang menyerangnya. Itu adalah 9 karakter kuno yang terhubung menjadi sebuah lingkaran. Dan kata, Qian, yang direbut Murong Yu darinya ada di antara mereka. Mengesampingkan nilai kata kuno ini, hanya dengan merenggutnya darinya saja Murong Yu sudah membuatnya marah dan tidak bisa dijelaskan. Chang Tian mengulurkan tangan besarnya dan meraih 9 karakter kuno yang terhubung dalam sebuah lingkaran. Bukankah Murong Yu telah merebut karakter kuno yang seharusnya menjadi miliknya? Kemudian dia merenggut ke 9 karakter kuno itu. Di antara kilat dan api, tangan besar Chang Tian telah meraih lingkaran itu. Chang Tian senang, dan dengan tangan besarnya, dia hendak merebut kembali 9 karakter kuno itu. Namun, pada saat ini, 9 karakter kuno itu meledak menjadi sekelompok sinar cahaya berwarna-warni. Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak. Setelah suara keras, tangan besar yang dijulurkan Chang Tian langsung hancur berkeping-keping. Dan 9 karakter kuno itu bahkan mengklik kepala langit dengan suara, Swiss. Serangan jiwa, kekuatan ruang, kekuatan waktu. Pada saat ini, Chang Tian merasakan beberapa serangan dengan sifat yang berbeda. Selain itu, kekuatan serangan-kekuatan ini cukup mengerikan. Jika kepala Chang Tian dibombardir dan dibunuh, itu akan langsung hancur. Wajah Chang Tian berubah tiba-tiba, dan dia mundur dengan keras. Pada saat yang sama, perangkat penguasa jiwa, yang telah perlahan berputar di atas kepalanya, juga menghadapi 9 karakter kuno itu. Boom! Setelah suara yang mengejutkan itu, 9 karakter kuno yang telah terhubung langsung terguncang, berubah menjadi 9 karakter kuno, hancur ke dalam kehampaan, dan suara, So, jatuh ke dalam pikiran Murong Yu. Di sisi lain, senjata yang mendominasi jiwa dari surga juga diledakkan oleh kekuatan yang luar biasa. Holy Soul Slash. Jangan sampai terlewatkan. Murong Yu langsung memanfaatkan kesempatan ini, dan meningkatkan kekuatan jiwa hingga ekstrim, lalu bercampur dengan kekuatan keyakinan dan langsung menebas ke arah jiwa surga. Jiwa Chang Tian bergetar hebat, dan napas kematian langsung menyelimuti hati Chang Tian. Langit terkejut dan marah, mengubah kekuatan hingga ekstrim untuk pertama kalinya, bergegas ke ruang jiwa untuk melindungi jiwa dengan kuat. Pada saat yang sama, hatinya gila untuk mengendalikan perangkat penguasaan jiwa yang terguncang keluar. Boom! Holy Soul Slash telah ditebas dengan parah. Serangan mengerikan itu langsung merobek lapisan pertama pertahanan langit. Serangannya transparan di depan Saint Soul Slash, dan dia tidak bisa menghentikan Saint Soul Slash untuk menyerang dan membunuh sama sekali. Holy Soul Slash semakin dekat dan dekat dengan jiwa langit. Chang Tian tiba-tiba menjadi cemas. Jika jiwanya dipenggal, maka dia akan dipenggal bahkan jika dia adalah tuannya. Akibatnya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencekik ke Holy Soul. Pada saat yang sama, senjata jiwa yang awalnya diledakkan juga berubah menjadi aliran cahaya dan melesat dengan cepat, mencoba melindungi jiwa surga. Namun, Murong Yu akhirnya mendapatkan kesempatan ini, bagaimana mungkin dia melewatkannya. Mantra 9 karakter keluar lagi, menyambut senjata jiwa yang ditembakkan kembali. Pada saat yang sama, cahaya hitam melesat dengan ganas dari tubuh Murong Yu, menghancurkan kehampaan, dan menebas ke arah jiwa surga dengan kecepatan lebih cepat dari serangan jiwa. Pecahan senjata. Awalnya, hati Chang Tian diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Sekarang, napas kematian telah meningkat tajam, puluhan ribu kali lebih kuat. Kejutan Chang Tian bukanlah hal yang kecil. Chang Tian sudah sibuk membantai serangan jiwa Murong Yu, dan alat master jiwanya terlempar ke udara oleh mantra 9 karakter milik Murong Yu, dan dia belum sempat membela diri. Pada saat ini, Murong Yu mengorbankan pecahan senjatanya. Pecahan senjata adalah kekuatan pembunuh paling mengerikan milik Murong Yu pada tahap ini. Instrumen tertinggi biasa akan hancur saat disentuh. Terutama setelah kekuatan Murong Yu menerobos, kekuatan pecahan senjata menjadi lebih mengerikan. Murong Yu bahkan merasa bahwa meskipun dia menebas alat dominasi itu mungkin akan terhempas ke sudut. Bahkan jika kekuatan Murong Yu lebih kuat, bahkan jika itu adalah senjata dominasi, itu akan hancur dengan satu pukulan.
Itu bukan tindakan tiba-tiba Murong Yu untuk mengorbankan pecahan senjata, tetapi dia telah menunggu kesempatan untuk mengorbankan pecahan senjata. Langit terkejut, dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menahan cahaya dan bayangan, dia pasti akan mati. Namun saat ini, senjata dominasi masih jauh, dan dia tidak dapat kembali untuk bertahan tepat waktu. Domain, tekan aku, surga meraung. Dalam sekejap, semua kekuatan sumber alam suci dinaikkan ke ekstrim, membentuk area kecil, dan kemudian dengan cepat menekan cahaya hitam. Pada saat yang sama, sosoknya berkedip, dan dia melesat ke belakang dengan sangat cepat. Selama proses ini, dia terus menembak dengan kedua tangan, dan gelombang kekuatan yang mengerikan terus menyembur keluar dari antara telapak tangannya, mencabik-cabik dunia, dan menghancurkan pecahan senjata dengan ganas. Batasan ruang, waktu membeku, tebasan jiwa suci, seni suci agung Raja Surgawi. Setelah menawarkan pecahan senjata, serangan Murong Yu tidak berhenti sedikitpun. Satu persatu, orang suci agung dan trik hebat terus-menerus dimuntahkan, menguasai langit dan meledak ke langit dengan kekerasan yang tak tertandingi. Engah, pada saat ini, serangan pertama Murong Yu, Holy Soul Slash, akhirnya berhasil menembus kekuatan pencekikan yang menjulang tinggi dan menebas di atas jiwa surga. Meskipun sebagian besar kekuatan telah dicekik, bahkan jika hanya sedikit kekuatan serangan yang dipotong pada jiwa, meskipun jiwa langit itu kuat, itu bukanlah orang suci jiwa. Tanpa perlindungan kekuatan, dia muncul telanjang di depan Murong Yu. Meskipun jiwa Cantian melarikan diri tepat waktu, itu masih terkena pada akhirnya. Meskipun dia tidak dipenggal, dia masih membuat Cantian mendengus kesakitan dan wajahnya langsung menjadi pucat. Satu sudut jiwanya telah terputus. Meskipun tidak serius, bagaimanapun juga, itu berdampak pada kekuatan surga. Dan pertarungan yang kuat, seringkali pengaruh kecil dapat memengaruhi seluruh pertempuran. Engah, engah, engah. Kekuatan domain secara langsung ditekan pada pecahan senjata. Awalnya, surga ingin menekan pecahan senjata. Tetapi pada saat ini, ia menghadapi pantulan yang kuat dari pecahan senjata. Pecahan senjata pertama kali ditekan, tetapi setelah sekejap, pecahan senjata meledak dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Kemudian kekuatan besar yang bahkan lebih mengerikan daripada surga dan Murong Yu meledak. Kekuatan surga untuk menekan jiwa masa lalu langsung hancur. Tetapi pecahan senjata itu masih sangat keras, pertama-tama bergetar sedikit di kehampaan, dan kemudian terbanting ke langit dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Murong Yu sedikit terkejut, wajahnya terkejut. Awalnya, dia sudah memiliki kendali awal atas pecahan senjata, jadi dia tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak kekuatan saat mengorbankan pecahan senjata. Namun, pada saat ini, kekuatan melahap yang sangat mengerikan meledak dari pecahan senjata dalam sekejap. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menyedot semua kekuatan di tubuhnya, termasuk kekuatan jiwa. Cepat, sangat cepat, kecepatan pecahan senjata begitu cepat sehingga bahkan roh Murong Yu tidak dapat menangkap lintasannya. Kekuatan pecahan senjata yang telah menelan semua kekuatan Murong Yu membuat bahkan Murong Yu, sang setengah master, merasa takut. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan ini telah menyelimuti seluruh dunia suci. Kekosongan itu hancur, gunung-gunung yang tak berujung bergetar, semuanya seperti kiamat. Paksaan yang mengerikan itu membuat seluruh dunia suci yang telah ditekan, serta semua makhluk di dunia dewa, abadi, dan dunia lain tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk ke tanah, melemparkan 5 tubuh ke tanah. Bahkan Murong Yu menemukan bahwa seluruh alam suci bergetar hebat dalam kekuatan yang terpancar dari pecahan senjata, seolah-olah dalam bahaya hancur. Auzu.com, Murong Yu terkejut, apa asal-usul pecahan senjata ini? Itu hanya pecahan seukuran tamparan. Kekuatan yang meledak hampir menghancurkan alam suci. Murong Yu tidak ragu bahwa jika pecahan senjata ini benar-benar ingin menghancurkan alam suci, tidak akan ada kesulitan. Namun, dia tidak ingin alam suci dihancurkan. Alam suci saat ini, bahkan surga belum menembus reinkarnasi. Begitu alam suci dihancurkan, maka semuanya akan mengikuti alam suci, dan mereka tidak bisa lagi mati. Apa, bagaimana ini mungkin? Merasakan kekuatan mengerikan yang meletus dari pecahan senjata, Cantian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Kekuatan ini terlalu dahsyat, langit bahkan tidak dapat melahirkan hati yang menentang. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya pecahan senjata itu. Engah, Murong Yu hanya melihat pecahan senjata itu melesat masuk dari dahi Cantian, lalu melesat keluar dari belakang kepala Cantian, mengeluarkan banyak darah. Hanya ada luka dangkal di kepala Cantian, tetapi luka itu sangat mengerikan sehingga tidak dapat disembuhkan. Yang paling mengejutkan dan menyenangkan bagi Murong Yu adalah bahwa meskipun mata Cantian marah, ekspresinya tidak mau. Namun, napas kehidupannya dengan cepat menghilang. Aku tidak berdamai, langit meraung, kemudian sosok tinggi itu hancur seperti gunung besar. Pada saat yang sama, awan darah dan hujan darah sekali lagi menyelimuti dunia suci. Bahkan di antara langit dan bumi, ada ledakan raungan besar, seperti jeritan. Ini adalah penglihatan langit dan bumi yang belum pernah terlihat sejak jatuhnya yang tertinggi. Langit sudah mati, melihat mayat yang tergeletak di depannya, mata Murong Yu penuh dengan ketidakpercayaan. Begitulah cara penguasa Cantian meninggal.
Tanpa penglihatan langit dan bumi, Murong Yu tidak akan percaya bahwa langit akan dipenggal dengan cara ini. Namun, meskipun begitu, bahkan jika penglihatan langit dan bumi muncul, Murong Yu tetap tidak percaya bahwa langit telah mati seperti ini. Orang ini adalah orang yang paling kuat di dunia suci. Murong Yu tahu bahwa dia akan membunuh langit. Namun, ini bukan saatnya. Kekuatannya saat ini masih terlalu lemah, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membunuh langit. Pecahan senjata. Setelah Murong Yu membunuh langit, itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke tubuhnya untuk mengorbankan pecahan senjata. Pecahan senjata tidak banyak berubah dari sebelumnya, hampir persis sama. Jika ada perubahan, itu adalah pecahan senjata saat ini lebih terang dari sebelumnya. Murong Yu mencoba mengendalikan pecahan senjata sekali. Dia menemukan bahwa kendalinya atas pecahan senjata telah diperkuat. Secara alami, kekuatan pecahan senjata lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada masalah dengan memenggal kepala yang bergelar tertinggi. Tetapi jika Anda ingin membunuh seorang master, Anda masih belum memiliki kekuatan itu. Murong Yu dengan serius melihat pecahan senjata di tangannya, tetapi dalam hatinya dia memikirkan tentang asal-usul paman ini. Sangat mengerikan. Baru saja, alasan mengapa dia membunuh langit sepenuhnya adalah tindakan sendiri dari pecahan senjata. Tampaknya telah diprovokasi, dan secara langsung menyedot semua kekuatan Murong Yu, termasuk kekuatan jiwa. Kemudian, kekuatan mengerikan yang hampir menghancurkan seluruh dunia suci pecah, membunuh langit dalam satu gerakan. Pasti seperti ini, meskipun pecahan senjata ini telah hancur hanya dengan ujung pisau, ia sangat sombong dan tidak dapat mentolerir provokasi orang lain. Surga ingin menekannya dengan asal-usul dunia suci, yang membuatnya kesal. Paman ini, jadi paman ini secara langsung menunjukkan kekuatannya dan membunuh langit dalam satu gerakan. Pikir Murong Yu dalam hatinya, sudah menebak. Namun, semakin banyak hal ini terjadi, semakin ia penasaran dengan level pecahan senjata ini. Pecahan senjata harus digunakan oleh keberadaan tertinggi peradaban ekstrateritorial, tetapi mengapa mereka jatuh ke alam suci? Dan hanya pecahan ujung pisau memiliki kekuatan yang mengerikan, bagaimana jika dalam bentuk yang lengkap? Seberapa mengerikan violent, senjata yang mengerikan seperti itu telah dihancurkan. Jadi seberapa mengerikan kekuatan orang yang menghancurkan senjata ini? Pembangkit tenaga listrik tingkat itu pasti lebih kuat dari master. Hanya saja, bukankah master kekacauan mendominasi alam di atasnya? Apakah ada alam lain? Apakah ada kehadiran yang lebih kuat? Seperti orang kuat di level Raja Matahari, berada di level eksistensi yang mana di peradaban ekstrateritorial. Untuk sementara, hati Murong Yu dipenuhi dengan semangat juang yang tak berujung. Dia ingin menerobos reinkarnasi, meninggalkan alam suci untuk pergi ke peradaban ekstrateritorial, dan menjelajahi langit berbintang yang tak berujung. Mungkin, hanya orang-orang itu yang benar-benar abadi. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Itu adalah tujuannya, tetapi itu masih terlalu jauh darinya sekarang. Dia harus menjadi penguasa sejati alam suci, dan hanya setelah melewati reinkarnasi dia dapat memenuhi syarat untuk meninggalkan alam suci. Jika tidak, semuanya hanyalah awan yang mengambang. Dia menggantungkan benda-benda yang tidak praktis itu dari kepalanya, dan menahan kembali pecahan senjata di tubuhnya, dan kemudian dia melihat mayat surga dan senjata yang mendominasi jiwanya. Jika mayat Changtian dan perangkat penguasa jiwanya disempurnakan, seharusnya mungkin bagi kultivasiku untuk menerobos alam tertinggi, kan? Murong Yu berpikir dalam hatinya, dengan kedua tangannya yang besar sudah menjulur keluar, dia akan mengambil tubuh Changtian dan membawanya pergi dengan perangkat yang mendominasi jiwa. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang mengerikan melesat keluar dengan ganas dari kedalaman kehampaan, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, mengunci Murong Yu, dan menebas. Tatapan mata Murong Yu menyapu niat membunuh Shen Han. Meskipun kekuatannya belum sepenuhnya pulih, bahkan ruang jiwa kosong dan tanpa kekuatan jiwa. Namun selain langit, siapa lagi lawannya di dunia suci? Bahkan tubuh fisiknya yang mencapai tingkat senjata tertinggi hampir membuatnya tak terkalahkan di alam suci. Sambil mendengus dingin, Murong Yu berbalik dengan ganas, membidik cahaya pedang mengerikan yang keluar dari belahan dada itu, lalu menghantamkannya dengan pukulan yang dahsyat. Cahaya pedang yang melesat itu langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan Murong Yu. Murong Yu berbalik, matanya berbinar dingin dan melihat ke arah cahaya pedang itu. Cahaya pedang ini sangat kuat dan telah mencapai alam supremasi. Namun, Murong Yu dapat dengan mudah membunuh cahaya pedang ini bahkan tanpa menggunakan kekuatannya. Bagaimanapun, tubuh fisiknya juga telah mencapai alam tertinggi. Keluarlah untukku. Murong Yu sangat marah, dan akar pohon kehidupan yang berakar dalam kekacauan tak berujung bergetar hebat, menelan sejumlah besar kekuatan kekacauan setiap saat, dan mengisinya kembali dalam tubuh Murong Yu. Kekuatan Murong Yu yang terkuras dengan cepat pulih. Saat dia menghancurkan cahaya pedang itu dengan pukulan, kekuatannya pada dasarnya telah pulih ke puncaknya. Pada saat ini, dia berteriak dengan keras, dan tangannya yang besar langsung menusuk keluar, meraih langsung ke kehampaan yang jauh. Bahkan jika kekuatan jiwanya belum pulih, dan kultivasinya masih jauh dari mencapai alam dominasi. Tetapi setidaknya tidak lebih lemah dari gelar umum tertinggi. Oleh karena itu, Murong Yu menjulurkan cakarnya dan langsung menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang. Puff!
Di kedalaman kehampaan yang jauh, sesosok tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Orang ini adalah seorang pemuda berpakaian abu-abu. Pada saat ini, dia menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut, matanya benar-benar luar biasa. Hanya seorang tertinggi bintang 1 yang berani menembakku, itu hampir mati. Ketika dia melihat pemuda berpakaian abu-abu itu, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Pemuda berpakaian abu-abu ini adalah seorang tertinggi bintang 1. Dan yang terpenting adalah napas orang ini masih sangat tidak stabil. Dengan kata lain, orang ini mungkin baru saja menembus alam tertinggi. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan sekarang. Orang ini adalah orang misterius yang menerobos alam tertinggi sebelum Murong Yu. Orang ini tidak dibunuh oleh yang tertinggi. Dengan pikiran di dalam hatinya, Murong Yu mengerti. Mereka yang dipenggal dan ditelan oleh surga secara otomatis dikirim karena Dewa Surga. Dan pemuda berpakaian abu-abu ini baru saja menerobos alam tertinggi. Dia tidak tahu kengerian surga, jadi tentu saja dia tidak pergi ke surga. Namun, orang ini berani menyerang Murong Yu dalam serangan diam-diam. Mungkinkah dia merasa bahwa Murong Yu dan Chang Tian bisa mati bersama? Atau meskipun Murong Yu membunuh langit, dia sudah kelelahan. Apakah kamu berani bergerak? Dalam kedua kasus, kamu harus mati. Tanpa stagnasi dalam kecepatan Murong Yu, dia segera meraihnya. Tunggu sebentar, aku tidak bermaksud menyerangmu, aku. Pemuda berpakaian abu-abu itu hampir mati ketakutan oleh kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Murong Yu. Cepat mundur, dan menjelaskannya dengan jelas. Mati, Murong Yu mendengus dingin dan menunjuk ke arah pemuda berpakaian abu-abu itu. Dengan suara, bang, seluruh tubuh dan jiwa penguasa bintang 1 langsung hancur dan berubah menjadi awan kabut darah, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Penguasa bintang 1 saat ini hanyalah seekor semut di mata Murong Yu. Bahkan Murong Yu tidak perlu bergerak, dia hanya bisa menatapnya sampai mati. Setelah membunuh penguasa pemuda berpakaian abu-abu itu, Murong Yu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Di waktu berikutnya, Murong Yu tidak segera memurnikan tubuh surgawi dan perangkat penguasa jiwanya, tetapi dengan hati-hati berjalan di sekitar alam suci dan dunia luar. Kecuali sekte suci tertinggi itu, tidak ada penguasa lain di alam suci. Tentu saja, para penyihir tidak dihitung. Adapun apakah ada Supreme yang telah disembunyikan dan belum meninggal, Murong Yu tidak tahu untuk saat ini. Pada saat ini, meskipun Murong Yu belum menjadi penguasa sejati dunia suci, dia sudah menjadi penguasa. Orang-orang Sheng Zong bangkit kembali. Selain itu, kali ini gerbang gunung didirikan di alam suci dengan cara yang adil, alih-alih diselimuti dunia purba. Lagi pula, siapa lagi yang berani menyentuh sekte suci sekarang? Selain Murong Yu, sekte suci juga memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi. Selain itu, Nuwa dan Wu Shuang, dua penguasa tertinggi yang bergelar, juga duduk di alam suci. Dunia suci akhirnya menyelesaikan penyatuannya yang sebenarnya. Selain itu, di bawah operasi Murong Yu dan Sheng Zong dan orang-orang lain, Sheng Zong telah menjadi satu-satunya tanah suci seperti dunia para dewa dan makhluk abadi. Tidak ada batasan ras, Sheng Zong hanya merekrut murid-murid dengan potensi dan bakat yang baik. Karena Murong Yu tahu bahwa dunia suci bukanlah tahap akhir bagi para biksu. Selain itu, penyatuan besar juga sangat bermanfaat bagi Murong Yu. Kekuatan keyakinannya telah tumbuh dan menjadi semakin murni. Kekuatan keyakinan ini, bahkan jika Murong Yu meninggalkan alam suci di masa depan, tidak akan hilang, tetapi akan selalu dituangkan ke dalam tubuhnya melalui udara. Kecuali jika orang-orang di alam suci ini tidak lagi percaya pada Murong Yu, atau Murong Yu mengambil inisiatif untuk menyingkirkannya. Tanpa masalah tertinggi lainnya, Murong Yu akhirnya dapat bersiap untuk meningkatkan kekuatannya tanpa gangguan apapun. Tidak ada pemurnian langsung dari tubuh surga dan master jiwanya. Murong Yu pertama-tama memurnikan asal-usul alam suci yang telah disempurnakan secara paksa oleh surga. Setelah membunuh langit, Murong Yu menguasai 4/9 asal alam suci. Pada akhirnya, itu disempurnakan tanpa kesulitan apapun. Auzu.com, 7/9 asal alam suci telah dikendalikan oleh Murong Yu. Sekarang hanya 2/9 sumber alam suci yang belum ditemukan. Sebelumnya, Murong Yu mencari di seluruh alam suci tetapi tidak menemukan 2 sumber alam suci yang tersisa. Namun, setelah ia menyempurnakan asal alam suci yang awalnya milik langit, ia merasakan asal alam suci yang tersisa. Yang satu berada di alam dewa, berubah menjadi alat ilahi, dan dikendalikan oleh orang kuat. Ketika Murong Yu mengetahuinya, wajahnya menjadi hitam. Karena orang kuat itu adalah orang kuat dari sekte suci, dan ia juga telah bergoyang di depan Murong Yu sebelumnya. Bahkan Murong Yu telah melihat artefak itu sebelumnya. Hanya saja ia tidak menemukan apapun saat itu. Akibatnya, Murong Yu menggunakan artefak tingkat atas untuk menukar asal alam suci dengan orang kuat itu. Terlebih lagi, Murong Yu secara pribadi memberikan instruksi kepada orang kuat itu. Meskipun ini jauh lebih sedikit daripada asal-usul alam suci, mereka telah membuat orang kuat di alam dewa berterima kasih kepada Murong Yu. Sumber terakhir alam suci berada di kedalaman Gunung Tianzu di dunia fana Gunung Tianzu, yang merupakan tempat Murong Yu mengubah Murong Yu pada awalnya. Di Gunung Tianzu, Murong Yu bertemu He Tuluoshu, dan dengan demikian memulai titik balik dalam takdirnya. Gemuruh.
Ketika Murong Yu memurnikan asal-usul alam suci Jiufen, dan ketika asal-usul alam suci bergabung menjadi satu, seluruh alam suci bergetar hebat. Namun, meskipun getarannya kuat, itu hanya sekilas, dan beberapa orang bahkan tidak menyadarinya. Bahkan jika saya menyadarinya, saya hanya mengira itu halusinasi. Akhirnya, saya telah sepenuhnya mengendalikan alam suci. Pikiran Dewa Murong Yu tidak perlu diperluas untuk mencakup seluruh alam suci. Dunia suci saat ini seperti bagian dari tubuh Murong Yu. Dia juga ingin berpikir bahwa dia dapat langsung muncul di mana saja di dunia suci. Selama dia memikirkannya, kehidupan apapun di dunia suci akan segera mati. Dia mengendalikan segalanya di dunia suci. Ini adalah tuannya. Namun, Murong Yu juga menemukan bahwa bahkan jika dia menjadi tuannya, pikiran ilahinya tidak dapat menembus domain luar dan mencapai langit berbintang yang tak berujung di luar. Tampaknya ada penghalang yang sangat kuat di luar alam suci yang menghalangi segalanya. Selain itu, Murong Yu menemukan bahwa bahkan jika dia adalah tuannya, dia tidak dapat membangkitkan seseorang begitu saja. Sama seperti orang tuanya di dunia fana. Meskipun Murong Yu telah mengekstraksi jejak jiwa mereka sejak lama, mereka tidak dapat dibangkitkan. Meskipun penguasa adalah eksistensi terkuat di dunia suci, tampaknya masih lemah. Apakah karena alamku belum tercapai? Pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi dia sudah mulai memurnikan tubuh surgawi dan perangkat penguasaannya. Untuk meninggalkan alam suci dan berkeliaran di langit berbintang yang tak berujung, Murong Yu harus memiliki kekuatan untuk mengatasi reinkarnasi. Tetapi sekarang dia bahkan tidak merasakan tanda-tanda reinkarnasi. Kekuatannya belum ada. Saat memurnikan tubuh surgawi, Murong Yu dan orang-orang lain yang telah dibangkitkan oleh Murong Yu dengan buah jiwa juga mulai menyerang alam tertinggi. Selain mereka, Murong Xuan, Mu Liyue dan yang lainnya juga ditemukan oleh Murong Yu untuk mengintegrasikan mereka dengan berbagai eksistensi seperti hati laut dan hati iblis. Murong Yu pasti akan meninggalkan alam suci di masa depan. Tetapi dia juga tidak ingin kerabatnya dan Sheng Zong dimusnahkan oleh orang lain setelah dia meninggalkan alam suci. Oleh karena itu, sebelum dia pergi, dia harus melatih kerabatnya dan orang-orang kuat dari Sekte Suci. Belum lagi bahwa yang tertinggi dari seluruh alam suci adalah orang dari Sekte Suci, tetapi setidaknya seseorang di Sekte Suci dapat mengendalikan situasi dan tidak akan membiarkan etika Murong Yu hancur. Ketika Murong Yu telah sepenuhnya menyempurnakan klon surga dan mencapai tingkat tertinggi bintang 9, Murong Yi dan yang lainnya juga berhasil menerobos. Tubuh fisik mereka secara inheren menakutkan, selama mereka berlatih dengan mantap, mereka akan mencapai tingkat senjata tertinggi cepat atau lambat. Dan setelah Murong Yu menjadi penguasa, semua jenis material surgawi dan harta bumi ditumpuk tanpa uang, dan tidak mungkin lebih mudah bagi mereka untuk menerobos alam supremasi. Pertama, Murong Yi, Lan Qir dan yang lainnya. Kemudian Zhao Ziqing, Murong Xuan dan yang lainnya juga membuat terobosan satu demi satu. Dan klon Murong Yu juga berhasil menerobos. Setelah mengolah klon kitab suci matahari, kekuatan dan bakatnya menjadi semakin menentang langit. Tentu saja, ini juga karena yang tertinggi sebelumnya semuanya dipenggal oleh surga. Jika tidak, jika yang tertinggi dari alam suci mencapai keadaan minum keras, maka mereka tidak akan dapat menembus langit. Ini adalah batas langit dan bumi, dan itu tidak ada hubungannya dengan kualifikasi dan bakat pribadi. Selama aku menyempurnakan alat jiwa tertinggi ini, aku pasti dapat melangkah ke alam dominasi. Murong Yu mengeluarkan alat master jiwa surgawi, dan ingin menyempurnakannya. Tetapi pada saat ini, boom, tiba-tiba, seluruh dunia suci tampak terhantam keras oleh sesuatu. Sebelum Murong Yu sempat bereaksi, aura teror yang sangat mengerikan langsung menyapu ke segala arah dari pusat area yang terkena dampak. Setelah beberapa saat, aura itu menyelimuti seluruh dunia suci. Puff, puff, puff. Saat aura mengerikan menyelimuti seluruh dunia suci, sebagian besar orang suci di dunia suci hancur dan bersujud di tanah. Bahkan beberapa orang suci yang lebih lemah pun langsung hancur.